the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke, saya sudah menuju ke Belimbing Sari. Belimbing Sari di sini ada International Airport, ya, operated by Angkasa Pura II, Banyuwangi. Ya, oke. Pak kameramen, what is your name? My name is Febri. Febri. Yes. Ya. Febri tahu nggak tempat prakteknya Dokter Tholib? Tahu? Tahu ya. Ya. Ya, arahannya kemana? Ini ke timur. Ini ke timur, lalu ada pertigaan. iya benar. Nganan. Lalu nganan. Ada klinik kan? Iya. Ya, itu dokter di situ, Dokter Tholib ya. Itu dulu siswa saya ya di Jember sana. Oke. Terus ini bandara internasional itu yang Febri tahu kedatangannya dari mana aja, keberangkatannya kemana? Kalau misalnya ke luar negeri kemana? Kalau ke luar negeri sih masih belum ya Pak. Di sini berangkatan masih lokal. Ya. Dan yang kurang lebih saya tahu itu berangkatannya jalurnya Banyuwangi sama Kemana gitu? Di Jakarta? Banyuwangi, Jakarta mungkin kalau nggak salah. Bali, Lombok. Kalau Bali, Surabaya. Dan saya kapan hari jemput teman saya yang datang dari Malaysia di sini. Oh, bisa kan berarti. Ya, Febri kurang info ya. Terus ada teman saya dari Singapura juga mendarat di sini, ya kan? Ya, jadi itu internasional sudah kan di sini ya. Febri kelas berapa? Saya sudah lulus. Lulus ya, lulus. Iya. Apa? SMA? Lulus SMA. Apa SMK? SMK. Iya, vocational school ya. Iya. Bahasa Inggris gimana? Bisa apa enggak? Dikit-dikit sih Pak. Iya, belajar terus ya. Iya. Ojo males-males. Siap. Belajar bahasa Inggris ya. Iya. Kayak saya belajar bahasa Using, saya juga terus belajar. Saya nggak peduli sudah tua, nggak peduli. Ya. Nah. Oke, Febri, aku mau menuju ke mana? Dokter Reza. Terima kasih banyak. YouTube-nya. Buat Mr. Ali, Iya. itu ada berapa tema buat channel YouTube-nya? Channel YouTube saya ada 4 tema, yaitu language, culture, art, and education. Itu berarti kan bahasa, budaya, seni, dan pendidikan. Siap. Oke, jadi kalau seni juga banyak tak kupas, budaya juga saya kupas, pendidikan terutama bahasa Inggris. Karena saya guru bahasa Inggris juga dosen bahasa Inggris, Febri, ya kan. Ini kamu tiap sore main ini. Iya. Oke, ya di sini ini mainnya. Iya. Nggak takut terjungkal. Udah biasa sih Pak. Udah biasa ya. Terus Febri, how old are you? Umur berapa, Bang? Umur saya 19 tahun. 19 tahun ya. Saya 20 tahun. Jadi Wih. selisih 1 tahun. Iya, Oke, siap. thank you very much Febri. Nanti ketemu lagi ya. Iya, Kalau siap. kalau saya ke bandara kamu jemput di sini ya, tunggu di sini ya. Siap. Oke, karena saya kurang seminggu lagi mau ke Kuala Lumpur. Wih. Ngapain itu, Mister? Hah? Ngapain? Ke Kuala Lumpur nemui teman saya yang saya akan podcast di depannya Twin Tower. Wih. Wow, Twin Tower Kuala Lumpur ya. Mau podcast di sana. Sekalian jalan-jalannya, Mister. Iya, sekalian jalan-jalan dong. Suka dukanya jadi dokter itu tidak ada waktu yang lebih untuk kita holiday. Waktu lebih untuk holiday karena Hanya untuk menyempatkan agak sedikit susah. Oh gitu. Jadi holiday disempatno, jadi banyak waktu juga ya. Ada sih, cuma ya agak susah. Oh gitu. Apalagi dokter jago gigi. Terus apa namanya untuk keseharian misalnya daily activity kayak sarapan apa itu terkontrol apa enggak? Kadang-kadang dokter kan mengarahkan pasien makan harus terkontrol, harus teratur, tapi dokternya kadang-kadang juga nggak terkontrol. Itu gimana itu? Kalau untuk sarapan terkontrol. Selama kita ada istri, insya Allah terkontrol.
Oh gitu. Ya. Kalau nggak ada istri nggak terkontrol. Kurang terkontrol. Oh kurang terkontrol, bukan nggak terkontrol ya, kurang Kurang terkontrol. Terus how about your children, gimana anak-anak? Nah, kalau alhamdulillah anak-anak saya ada 3 mau ke 4. Oh, anaknya mau keempat, Iya. ya. Jadi gurunya kalah ya. How old the older one? Jadi yang umur yang paling Paling pertama, Paling kecil umur 6 tahun. yang pertama. Paling pertama 6 tahun. Iya, the youngest yang paling muda Paling muda masih 2 bulan dalam kandungan. berapa? 2 bulan. 2 bulan. Wow, baby ya. Iya. Terus Masih dalam kandungan. oh my god, di kandungan masih 2 bulan. Oke. Terus dokter pernah nggak mengalami baby blues? No. Baby blues syndrome. Karena kan kehadiran bayi kadang-kadang mengganggu gitu. No. Ada nggak? No. Sayang ya, senang tetap ya. Senang banget. Malam hari kalau kebangun gendong kadang-kadang Ya, ya kadang-kadang ya sometime ya jadi melakukan itu ya nggak ada sindroman ya. Oke, jadi suka aja sama anak-anak ya. Oh my god. Boys berapa? cewek Cowoknya semua. berapa? Cewek semua. Cewek semua. Tapi yang satu ini belum. oh belum terdeteksi ya. terdeteksi. Karena belum ada itu apa namanya USG ya. Kelaminnya gak kelihatan belum. Udah. Belum, kan masih 2 Belum. bulan. Iya kan 6 bulan itu biasanya kan Ya, gitu ya, ya. kelihatan. Oke. Terus keinginan dokter apa untuk yang ini? Cowok. Cowok ya. Ingin Tapi cowok. kalau hadir cewek lagi gimana? Ya alhamdulillah. Ya Semua diterima anak aja. tetap diterima. Iya cewek cowok sama aja. Tapi keinginan utama cowok ya. Oke, biar ada penerusnya ya. Iya. Dulu dokter kan pernah punya itu etik banyak itu. Sekarang masih ada nggak? Itik. Iya. Dulu Oh, kan aku pernah entok. dikasih telur. Mentok. Iya. Masih, tapi kalau sekarang sudah sedikit. Udah enggak ya karena kan hidup di kota kan. Iya. Kan entoknya masih ada. Bapak ibu masih ada kan? Alhamdulillah sih. Oke. Terus nggak melihara apa-apa? Nggak ada. Nggak Ini ada. tuyul paling. Iya, ini Bu Dokter, maaf Bu Dokter, sedikit aja, nggak apa-apa sambil berdiri Bu, ya maaf saya mengganggu Ibu, ya saya YouTuber yang baru naik tangga, ya, ya. What is your name? Dokter siapa? Siapa? Retno, ya cantik sekali Bu. Kok mau sama Dokter Reza? Dokter Reza itu dulu waktu di SMA ya, memang temennya itu kan seusia dia itu cewek-ceweknya juga cantik-cantik, gak ada yang mau sama dia. Iya. Kenapa nggak mau ya? Iya gak paham. Tanya aku. Iya. Kok sampean kok iso terdampar dapat Dokter Reza? Suka aja ya. Oke. Karena kita. Sampean apa yang tidak suka dari beliau? Apa? Apa? Kadang-kadang kan ngorok kayak Iya, gitu. biasa kan cowok semua kayak gitu ya. Ngorok. Emang. Tapi udah biasa ya. Udah biasa. Awal-awal kan nggak biasa kan ini jengkelin gitu kan. Terus yang paling suka dari dia apa? Tanggung jawab. Apa? Tanggung jawab. Oh my god ya. Padahal dulu nih nggak pernah tanggung jawab. Pernah juga lari dari pondok kos di tempat saya nggak bayar. Iya. Tapi saya nggak apa-apa, nggak masalah karena saya gurunya ya. Saya masih bisa pinjam tetangga-tetangga untuk bayar listrik, air gitu. Murid yang paling apa? Apa? Mumpung gurunya. Iya, pukurnya datang, Iya. utangnya dulu dibayar. Oh, nggak usah, we nggak apa ya kan. Karena dokter juga banyak membantu masyarakat, pasien terutama. Terus ini dokter perannya di sini juga praktek juga. Iya. Praktek juga, oke. Terus yang ditangani juga sama umum, penyakit segala penyakit ya. Saya dokter gigi. Oke. Terus ada kata malpraktek itu bisa jawab gak kayak apa? Oke ya sudah, gak apa-apa. Lanjut ke Dokter Reza ya. Dokter Reza, malpraktek itu menurut jenengan gimana? Kalau malpraktek itu suatu tindakan yang di luar dari skema prosedurnya. Jadi protapnya tidak dilakukan secara teratur dan terinci. Oke, protap ya. Tidak sesuai Oke. protap.
Iya kan ada SOP ya, Betul. nggak Kalau melakukan ada SOP. standar operasional prosedur yang jelas ya, Iya. yang memang mengikuti standar dokter ya. Oke, Dokter Reza. Dari dulu kayaknya badannya itu ya nggak bisa kurus gitu loh. Nggak bisa kurus itu gimana? Ya, karena pikirannya happy. Oh happy ya. Ya, Oh, walaupun banyak susahnya, banyak tantangan, banyak masalah ya. tetap harus happy. Oke. Terus selain apa namanya praktek ini di sini untuk sosial apa? Pekerjaan yang sosial, social Kalau activity. Kegiatan organisasi ya tetap ada, Ya. termasuk di NU, karena saya Iya. juga Agak keras sedikit karena gak ada Karena- mic-nya. karena warga NU. Oh warga NO. Ya, salah satunya juga saya juga salah satu dokter di rumah sakit NU, Oke keren maksudnya banget. organisasi tersebut. Iya iya. Selain itu ya banyak beberapa organisasi. Yang jelas untuk kegiatan sosial itu bagi saya satu hal yang wajib untuk dilakukan. Oke. Terus ada kata dokter ini salah diagnosa, kayak gitu bisa menjawab nggak, Dokter Reza? Salah diagnosa itu gimana? Kalau itu tergantung persepsi dari masyarakat juga, Dari pasien juga ya. dari pasien juga. Kalau dibilang salah diagnosis itu sebenarnya bukan masalah salah diagnosis. Oh gitu. Kalau lebih tepatnya mungkin kurang tepat untuk disampaikan ke pasien, karena dokter sendiri dituntut untuk selalu komunikatif, Iya. selalu edukatif. Edukatif, Jadi apa yang disampaikan itu yang harus tepat ke pasien. tepat ke Kalau ke pasien. pasien itu belum tepat dan merasa belum puas, nah itu yang disebut ini kurang benar diagnosisnya. Oke. Sebenarnya sih semua dokter punya seni masing-masing untuk mengobati. Oke, jadi setiap dokter punya seni masing-masing Betul. untuk menghadapi pasien. Kadang-kadang kan Tidak ada semua yang dokter. takut dijelaskan pasien sakitnya, takut langsung shock gitu kan. Betul. Ada juga yang memang takut Harus dirahasiakan. dirahasiakan untuk ke pasien, takut tambah drop seperti itu. Oke. Oke, sebentar. Dokter Reza nyambung lagi. Tadi kita sudah bicara tentang malpraktek. Selanjutnya ada lagi diagnosa. Ya. Jangan sampai dokter salah mendiagnosa, terus diagnosa ternyata juga masing-masing pasien dan masyarakat juga beda. Dari dokter itu kadang-kadang dia nyambungnya kadang-kadang beda gitu kan. Terus ada juga yang bilang, oh itu kalau diagnosa salah sama aja sakit mata tapi dikasih obat telinga, nah kayak gitu, ya kan? Itu seperti apa gitu Ya, kalau tadi yang obat mata dikasih obat telinga itu karena memang keteledoran. Keteledoran Ya. ya. Yang Keteledoran dokter itu sendiri ya. Bisa karena dokternya atau bisa karena yang memberi obatnya. Oh gitu. Ya, karena dokter sendiri tergantung dokternya prakteknya gimana. Oh, Jadi kalau praktek pribadi secara otomatis beliaunya memberikan obat secara pribadi bisa. gitu. Atau di rumah sakit. Iya. Kalau di rumah sakit otomatis pemberi kejelasan di mana dulu. Kalau di resepnya tertulis jelas untuk mata, tapi memberikannya terhadap telinga, berarti masalahnya ada di memberi obatnya, kasih apoteknya, atau untuk kasih apoteknya. Oh gitu. Itu. Terus saya pernah ya murid saya juga kan jadi apoteker ya, karena kan dia lulusan dari SMK analis ya, atau SMK farmasi ya. Itu ini dikasih obat ini aja, ini kan sakit flu misalnya, dan kasih obat ini kan harganya lebih murah, terus ini ada harganya mahal, itu dengan fungsi yang sama, kayak gitu seperti apa? Kan kadang-kadang orang tanya, aku nggak, kalau nggak mahal aku nggak mau. Oh ya, itu namanya obat paten. Apa? Obat paten. Oh paten. Ya, kalau obat paten, semua obat paten tergantung di ininya. Apabila obat itu dikeluarkan tanpa resep, tidak boleh. Oh gitu. Kalau obat itu seharusnya wajib hukumnya ada resep. Resepnya itu dari dokter. Di luar itu dikategorikan penggunaan obat tanpa terkontrol oleh dokter.
Oh. Makanya obat itu ada beberapa golongan, termasuk ada yang obat bebas, sama juga ada obat yang memang kategori keras, red label ya. Jadi kalau itu dikeluarkan tanpa ada resep dokter itu sudah menyalahi aturan ya. Terus obat generik itu seperti apa? Sebenarnya sama, obat paten sama generik sama. Cuma ibarat kalau saya boleh mengibaratkan, kita sama-sama punya sepeda motor. Satunya sepeda motor Ninja, anggap sepeda motor Ninja itu obat paten. Satunya sepeda motor Cipul. Itu satunya obat generik. Tujuannya sama di bawah Sama ya. Fungsinya juga sama. Cuma untuk efek cepatnya apa kan lebih berbeda. Bahannya pun atau mungkin dosisnya kurang ya. Dosis enggak sama aja ya. Contoh 200 gram, 500 gram kayak gitu sama aja ya yang gitu. Cuma yang membedakan itu. Iya. Mungkin salah satu bahan kimianya atau sesuatu yang memang berhubungan untuk obatnya itu sendiri. Dokter Reza menarik sekali ya perbincangan kita. Saya nggak tahu murid saya yang dulu sekarang jadi dokter sehebat ini gitu. Ya sehebat ini. Dokter ininya maskernya dicopot aja biar kelihatan semua ya kan sekarang corona sudah mundur kan karena kita sudah agak kebal ya mudah-mudahan ini kita lepas dari itu ya jangan sampai kena itu. Saya udah pernah. Iya, soalnya kan saya juga pernah masuk ICU. Iya, aku enggak. Saya masuk ICU. Iya, aku waktu dibilang Pak ini positif kayak gitu kan, aku langsung di rumah aku pokoknya jemur diri di atas genteng ya kan, di lantai 2 kan di atas genteng aku tidur di situ. Terus makan bakso sambal 1 sendok itu gak terasa pedas ya, itu aku udah yakin ini corona kayak gitu kan. Terus kalau dokter gimana rasanya? Gak berasa apa kok tiba-tiba shock apa tiba-tiba gak sadar? Pengalaman hidup yang paling berkesan adalah waktu saya masuk ICU kena COVID. Iya, gimana? Jadi kena COVID masuk ICU kurang lebih sampai 7 hari. 7 hari ya di ICU. Terus yang paling saya rasakan adalah sesak. Sesak Zamannya Delta ya. Itu sangat ibaratnya itu pengalaman iya pokoknya memorable banget ya terkesan banget. Di ICU saya lihat pasien satu hari itu ada pasien meninggal 7-6 orang depan saya. Sehari. Satu hari. Oh my god, ya sih itu sih parah-parahnya dulu kan. Memang tetangga saya di Sorono kan satu desa itu sehari 8, 9 gitu. Sempat pulang ke Jember juga gitu 10 sehari. Ya sempat saya paling di dalam hidup saya ya di ICU. Iya terkena itu ya. Terus mikir nggak kalau kematian itu udah dekat? Iya. Udah ini ya ke arah situ ya. Yang jelas kita kena corona itu di saat kita masuk ICU, pikiran pertama adalah saya keluar tinggal nama atau saya keluar dengan baik-baik saja. Itu baru masuk. Keluar tinggal nama atau keluar baik-baik saja ya. Masuk ke dalam ruangan ICU. Terus ingat nggak kalau tusuk wae? Ingat ya. Pasti. Terus waktu itu gak berpikir nggak, abis ini taubatan nasuha gitu? Pasti ya. Pokoknya aku tak kayak sholat, tak kayak dikir. Tapi setelah sehat males lagi kan gitu. Pasti. Ya manusiawi ya. Jadi di saat di dalam ICU pikirannya cuma ada 2. Saya hidup bangun di ruangan saya ini, atau kedua saya bangun di dalam tanah. Oh my god. Itu yang di dalam tanah. Yang paling membuat selama 4 hari. Tapi percaya kan ada siksa kubur kayak gitu? Percaya ya harus percaya. Karena membuat juga. Nah, aku pinginnya juga nggak ada siksa kubur buat aku. Kalau siksa ya mudah-mudahan kita jangan sampai ya. Meskipun kita bukan ahli surga, tapi di mereka kan nggak kuat juga. Kayak gitu. Mudah-mudahan Allah tetap ngampuni dosa kita ya. Pak Ali sebagai guru, sampai sebagai siswa dulu, tapi kan sekarang sudah sama-sama dewasa ya kan. Ya tahu dosa kita kayak seberapa besar ya kan kayak gitu. Oke, Mas, apa itu nama kameramen? Mas Julfi. Mas Julfi bergabung di Dokter Talib udah berapa tahun? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Menurut pandangan Mas Zulfi, Dokter Talib seperti apa? Dokter Riza
sama Oh, di perawat. sini Dokter Reza. Nah, Aku ya. selalu bilang Tolib karena memang Panggilan SMA. iya, panggilan SMA ya, panggilan waktu SMA Tolib. Kadang namanya padahal Reza Nur Azizi ya. Di sini juga banyak yang bilang di komen-komen YouTube itu juga Dokter Azizi kan ya. Oke. Jadi aku lupa Dokter Tolib ya. Orangnya baik apa enggak? Baik banget. Oh, baik. Care banget sama perawat-perawatnya. Oh, sama karyawan ya. Oh Ya. my God. Ini siapa namanya? Zulfikar. Rumahnya mana? Sukojati. Mana? Sukojati. Sukojati. Mana itu? Badean. Oh, Badean Nggih. ya. Riko iso osing. Nggih, saged. Iya. Terus Dokter Reza juga bisa osing kan? Oh, memang original, iya Original. osing. Coba Original. ada orang bilang seperti ini. Kang Ali, tenong-tenong ire kemurep. Maksudnya apa nih gue? Ayo. Apa iki, Pak? Tenong-tenong ire kemurep. Iku anu ya. Kayak pantun gitu. Pantun ya. Iya. Apa ya itu ya? Ayo. Ngomong-ngomong ngelirik bensin ya. Halo. Riko itu ya. Salah informasi karena memang dunianya udah Iya, beda, ya kan? Terus kesibukannya udah beda. Terus ada nggak pasien yang apa namanya ditangani terus dia itu ngotot gitu, ada nggak? Oh, banyak. Oh, banyak ya protes gitu. Kalau protes itu kecenderungan bukan protes sebenarnya, Iya. karena pengen didahulukan. Oh, Karena pasien itu sendiri sudah sebenarnya kayak rasa sakit gitu Ya. ya. dokter itu sebenarnya tidak melihat pasien mana itu yang lebih dahulu daftar atau enggak. Tapi dokter itu bagaimana kita support. Oke. Jadi kondisi life supportnya perlu kita tindakan dulu, itu yang kita dahulukan. Dahulukan Namanya triase. yang memang darurat ya. Betul. Jadi kalau memang itu sudah ditangani, baru yang lain merasa masih kategori triasenya bagus, ya kita lakukan pemeriksaan sesuai daftarnya. Kalau itu ada yang gawat, ya kita lakukan. Oke, Dokter Reza. Sama, kemudian di klinik juga sama. Sama ya, jadi rumah sakit ini sama aja ya. Pokoknya yang didahulukan ya, nggak harus daftarnya Dahulu. karena yang darurat dulu. Ya, ya. Emergency ya. Oke, that's all about bincang-bincang sama Dokter Reza Nur Azizi yang dulu waktu SMA namanya Tolib ya. Abu Tholib. Waktu SMA dia nggak ada yang mau sama dia ya, tapi sekarang dia lumayan. Yang nolak ini lah. Yang nolak jadi Iya, sekarang laris ya. Oke. Kliniknya Mas Tolib ini. Di kliniknya Mas Tolib muridnya ya. Di Blimbing Sari.